Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nugroho, Ketua Bawaslu Kota Madiun. Kita ketemu di Ngabuburit Pengawasan. Apa sih Ngabuburit Pengawasan? Ngabuburit Pengawasan adalah suatu kegiatan edukasi kepemiluan yang diselenggarakan oleh Bawaslu selama di bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini bukan suatu penghalang bagi kita untuk tidak bekerja secara produktif. Salah satunya adalah berkaitan dengan diskusi kita pada siang hari ini tentang dinamika hukum kepemiluan. Oke, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang apa sih perbedaan tentang pilkada atau pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum. Oke, buat kawan-kawan semuanya, buat seluruh warga masyarakat, saya akan mengawali pembahasan ini dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama berkaitan dengan putusan MK nomor 97 garing PUU garing 11 strip 2013, yang dimana objek judicial review dalam putusan MK ini adalah berkaitan dengan pasal 236C Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, yaitu berkaitan dengan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Dan objek yang kedua adalah berkaitan dengan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi. Tentunya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi di sini kita membaca bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar mempertimbangkan berkaitan dengan tafsir tentang pilkada, apakah itu bagian daripada rezim pemilihan umum atau bukan. Maka Mahkamah berpendapat berkaitan dengan tafsir itu dikembalikan kepada para pembuat undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawan-kawan semuanya, putusan MK nomor 97 ini tidak berdiri sendiri. Ini ada relevansinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 strip PUU strip 20 garing 2022 yang berkaitan dengan judicial review atas beberapa pasal, yaitu pasal 157 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Apa sih isi pasal 157 ayat 1, ayat 2 maupun ayat 3 Undang-Undang 10 2016? Yang diantaranya adalah pasal 157 ayat 1, bunyi normanya kurang lebihnya adalah perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Yang kedua, Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional. Yang ketiga, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Jadi kawan-kawan semuanya, bahwa di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan ini diatur tentang suatu Badan Peradilan Khusus yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara-perkara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lalu bagaimana hasilnya? Kurang lebihnya saya mengutip beberapa pertimbangan Mahkamah, yang dimana Mahkamah berpendapat keberadaan badan peradilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua kalangan dalam menggunakan hak pilihnya serta menguatkan legitimasi atas hasil pemilihan kepala daerah. Artinya penting adanya suatu badan peradilan untuk memutus dan mengadili suatu sengketa hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melegitimasi atas penyelenggaraan pemilu kepala daerah itu sendiri. Yang kedua, pertimbangan Mahkamah bunyinya pembelahan atau pembedaan antara pemilihan nasional yang diatur pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dengan pemilihan kepala daerah yang diatur pada pasal 18D Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi. Dan karenanya dalam putusan aku atau dalam perkara ini, perkara 85,
ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum. Yang ketiga, hilangnya pembelahan atau pembedaan demikian membawa konsekuensi kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diposisikan hanya menyelesaikan hasil pemilihan umum nasional. Kira-kira demikian kurang lebih saya mengutip 3 pertimbangan Mahkamah atas putusan MK nomor 85 tahun 2022. Nah, yang oleh sebab itu pada kawan-kawan semuanya, kepada seluruh masyarakat, bahwa secara eksplisit MK telah menegaskan tidak ada pembeda lagi antara pemilu dan pilkada. Bahkan antara rezim pemilu dan pilkada adalah sama. Yang oleh sebab itu MK telah menegaskan konstitusionalitas pilkada sebagai bagian dari pemilu harus tunduk pada asas luber dan jurdil sebagaimana yang diatur di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya prinsip dan asas-asas pelaksanaan pilkada ini harus sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kawan-kawan semuanya saya rasa sudah cukup jelas beberapa landasan yuridis atau jurisprudensi berkaitan dengan pilkada dan pemilihan umum, khususnya di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2022 ditegaskan oleh Mahkamah bahwa tidak ada pembedaan antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Saya rasa demikian ngabuburit pengawasan kita pada sesi yang pertama di bulan suci Ramadan ini. Semoga kawan-kawan semuanya, semoga seluruh masyarakat yang melihat video ini semoga teredukasi dan cukup memberikan informasi, dan jika ada kata-kata yang berkenan saya aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.